Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya kita dapat kembali berjumpa dalam renungan sore ini. Saya berdoa semoga saudara-saudari semua berada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dikuatkan dalam iman, dan selalu dilimpahi berkat yang melimpah dari Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami datang ke hadapan-Mu sore ini dengan hati yang penuh syukur. Saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran yang kami pelajari dapat kami pahami dan renungkan dengan baik. Penuhi kami dengan hikmat dari Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu menjadi pedoman hidup kami hari ini. Kiranya melalui renungan ini, iman kami dikuatkan, pengharapan kami diteguhkan, dan kasih kami kepadamu semakin bertumbuh. Ini menjadi waktu yang kudus dan berharga, di mana kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dekat. Kami percaya Engkau akan bekerja melalui firman-Mu untuk menuntun kami pada jalan kebenaran. Semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Renungan firman Tuhan sore ini diambil dari Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Ada sepasang sejoli yang sangat unik. Kedua pribadi itu, si pria dan si wanita, bisa dibilang tak pernah bertemu satu sama lain. Walaupun demikian, ada kasih di antara mereka. Si pria begitu mengasihi si wanita hingga rela mati baginya. Ia ingin sekali menikahi kekasihnya itu. Akan tetapi, ia tak dapat melakukannya, karena ayahnya belum menghendakinya. Maka dalam masa-masa penantiannya, ia senantiasa berdoa bagi kekasihnya agar kekasihnya itu berada dalam kondisi yang baik. Ia bekerja mempersiapkan tempat tinggal yang indah. Ia berjanji kepada kekasihnya itu bahwa suatu hari kelak ia akan menjemput dan menikahinya. Selain itu, ia juga meninggalkan surat cinta kepada kekasihnya dengan harapan kekasihnya itu tetap setia menantikannya. Ia juga senantiasa mengutus budak-budaknya untuk memberitahukan kepada kekasihnya itu bahwa ia tetap setia mengasihinya. Di sisi lain, si wanita juga mengasihi si pria. Sekalipun demikian, banyak tantangan yang harus ia hadapi. Banyak sekali pria-pria hidung belang yang merayu dan menggodanya. Terkadang, ia ragu akan janji kekasihnya. Akan tetapi, ia ingat bahwa kekasihnya sangatlah berintegritas. Karena itu, setiap kali ada pria lain yang menggodanya, dia menolaknya. Dia yakin bahwa kekasihnya benar-benar akan menjemput dan menikahinya. Dalam masa-masa penantiannya, si wanita tekun membaca surat cinta kekasihnya. Dari sana, dia tahu betapa luar biasanya kekasihnya itu. Semakin dia membaca surat cinta itu, semakin besarlah kerinduannya akan kekasihnya. Karena itu, tak bosan-bosan ia membaca surat cinta itu demi kekasihnya. Setiap kata yang tertulis dalam surat itu semakin menguatkan dan mengingatkannya akan janji kekasihnya yang tak berubah. Akhirnya, masa penantian itu berakhir. Ayah si pria telah mengizinkan putranya menjemput dan menikahi kekasihnya. Si pria pun segera berangkat menjemput kekasihnya. Kebahagiaan dan kegembiraan melingkupi kedua sejoli itu saat mereka bertemu. Segala duka derita dalam masa-masa penantian begitu saja lenyap tak berbekas. Dan keduanya pun akhirnya menikah menjadi sepasang mempelai universal yang agung. Mereka tinggal di kota kudus dan bahagia selama-lamanya. Tahukah Anda siapa sepasang sejoli universal itu? Ya, Kristus dan jemaat, itulah sepasang sejoli universal yang agung. Romantika di antara keduanya sangatlah indah. Sebagai jemaatnya, kita sedang menantikan kedatangan Kristus, sang mempelai pria surgawi. Ia telah berjanji akan kembali untuk menjemput kita dan membawa kita kepada kemuliaannya. Janjinya adalah kepastian, bukan sekadar harapan kosong.
Oleh karena itu, kita harus senantiasa berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita agar layak menjadi mempelainya. Kita perlu terus hidup dalam ketaatan, menjauh dari dosa, dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus baginya. Ketika hari itu tiba, Kristus akan datang dalam kemuliaannya, dan kita yang telah setia akan bersuka cita bersamanya. Ini adalah pengharapan yang harus kita pegang erat, sebab kebahagiaan kekal menanti kita di hadirat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia membaca surat cintanya, yaitu firman Tuhan, berdoa, dan menjaga hati kita dari godaan dunia. Sebab ketika waktu itu tiba, sukacita kita akan sempurna di dalam pernikahan rohani yang kekal bersamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami dengar sore ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, mengakui segala kebaikan-Mu yang tak terhingga. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan ini. Setiap detik kehidupan kami adalah anugerah dari-Mu. Dan kami mengakui bahwa tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau menjaga, memberkati, dan memberikan kekuatan kepada kami dalam segala hal yang kami hadapi hari ini. Kami sadar bahwa banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Namun Engkau selalu memberi kami ketenangan dan keberanian untuk melangkah. Jika ada hal yang kami lakukan hari ini yang tidak berkenan di hati-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Sucikan hati kami, bersihkan pikiran kami, dan ajarilah kami untuk hidup lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin hidup yang berkenan di hadapan-Mu, hidup yang mencerminkan kasih-Mu kepada sesama. Kami menyerahkan segala kelelahan, kekhawatiran, dan pergumulan kami kepadamu, Bapa. Biarlah Engkau yang memberi kami damai sejahtera, yang melampaui segala akal, dan menyembuhkan setiap luka yang ada di dalam hati kami. Kami percaya hanya di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan yang sejati. Saat malam tiba, Bapa, penuhilah rumah kami dengan kehadiran-Mu yang nyata. Berikanlah kami istirahat yang tenang dan memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Semoga esok hari kami bangun dengan semangat baru, penuh harapan dan kasih untuk melayani Engkau dalam setiap kesempatan. Lindungilah kami sepanjang malam ini Tuhan, dan lindungi keluarga kami, saudara-saudari kami, serta semua orang yang mendengarkan renungan ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan godaan yang bisa menjauhkan kami dari-Mu. Kami percaya sepenuhnya pada kasih-Mu yang sempurna, yang senantiasa menyertai kami dalam setiap situasi kehidupan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan ini semakin meneguhkan iman kita dalam menantikan kedatangan Kristus, Sang Mempelai pria surgawi. Seperti mempelai wanita yang dengan setia menanti kekasihnya, demikian pula kita sebagai jemaatnya harus tetap berjaga-jaga, hidup dalam kekudusan, dan menjauh dari segala yang dapat menodai kesetiaan kita kepadanya. Jangan biarkan dunia dengan segala godaan dan rayuannya membuat kita ragu akan janjinya. Sebab Kristus adalah pribadi yang setia dan berintegritas. Setiap janjinya adalah kepastian yang akan digenapi pada waktunya. Oleh karena itu, marilah kita terus membaca firman-Nya, memperdalam hubungan kita dengannya dalam doa, serta hidup dalam ketaatan sebagai bentuk kasih kita kepadanya. Ketika saat yang dinantikan itu tiba, segala penantian dan pergumulan kita akan terbayar dengan sukacita yang sempurna. Kita akan melihat Dia dalam kemuliaannya dan bersatu dengannya dalam kebahagiaan kekal. Inilah pengharapan terbesar yang harus kita pegang teguh, sebab di dalam Dia ada hidup yang sejati dan sukacita yang tidak berkesudahan. Kiranya kita semua tetap setia dan teguh sampai hari itu tiba. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Kiranya apa yang kita renungkan hari ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk terus hidup dalam firman Tuhan, karena di dalamnya kita menemukan damai sejahtera dan pengharapan yang sejati.
Bagi saudara-saudari yang diberkati melalui renungan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Dukungan Anda sangat berarti untuk memperluas jangkauan pelayanan ini, agar semakin banyak orang yang diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.